Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kisah misteri penuh kejutan. Saya adalah si pencerita misteri, kalian juga bisa memanggil saya Miss Chu. Hari ini, melanjutkan seri kasus misteri, kita akan membahas sebuah kasus unik yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Ya teman-teman, berbicara tentang Jawa Tengah, di sana ada sebuah gunung yang sangat terkenal. Bagi kalian para penggemar cerita silat Nusantara, begitu mendengar namanya pasti langsung merasa familiar, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi, yang juga sering dikaitkan dengan kawasan sakral dan peninggalan purbakala di sekitarnya, merupakan salah satu pusat spiritual yang diakui sebagai warisan budaya. Konon, sosok suci yang menjadi pelindung kawasan pegunungan suci ini adalah Bodhisattva Samantabhadra, Botat Phohien. Jika kita perhatikan dalam berbagai lukisan atau patung perunggu dalam tradisi Buddha Mahayana, kita sering melihat Bodhisattva Samantabhadra muncul bersama Buddha Sakyamuni dan Bodhisattva Manjusri, yang disebut sebagai tiga yang mulia. Beliau berdiri di sebelah kanan, sedangkan Manjusri di sebelah kiri. Kita sering melihat patung Bodhisattva Samantabhadra duduk di atas gajah putih bertaring enam, yang berarti beliau menggunakan tekad agungnya untuk menyelamatkan semua makhluk, membawa mereka dari lautan penderitaan menuju pencerahan. Gajah bertaring enam melambangkan enam paramita, yaitu berdana, kedermawanan, sila, moralitas, santi, kesabaran, wirya, semangat, dhyana, meditasi, dan prajna, kebijaksanaan. Terletak di puncak ketinggian ribuan meter, terdapat sebuah monumen Bodhisattva Samantabhadra yang sangat megah, yang disebut Samantabhadra 10 penjuru. Patung agung ini memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 arah, duduk dengan anggun di atas tahta teratai, menunggangi 4 gajah besar. Di bawah alas tahta, ribuan lilin dan pelita disusun berundak. Setiap malam, para penjaga di puncak suci tersebut akan menyalakan pelita-pelita ini, menciptakan pemandangan yang sangat gemerlap, magis, dan menakjubkan. Pada patung tersebut, bagian bawah yang berbentuk lingkaran melambangkan alam semesta. Dharmadhatu, yang sejati. Bagian bunga teratai melambangkan pikiran dari segala makhluk, pikiranlah yang melahirkan segala sesuatu. 4 gajah tersebut disebut sebagai 4 simbol keberuntungan, melambangkan 4 ikrar agung. Pertama, menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhingga. Kedua, mengakhiri penderitaan dan karma buruk yang tak berujung. Ketiga, mempelajari pintu dharma yang tak terukur. Dan keempat, mencapai jalan ke Buddhaan yang tertinggi. Itulah 4 ikrar agung. Sementara 10 kepala bodhisattva melambangkan 10 tekad agung Samantabhadra. Mungkin karena kesakralan dan kisah-kisah seputar patung suci inilah, setiap tahunnya tempat ini menarik kunjungan banyak sekali wisatawan domestik maupun mancanegara. Membahas tentang gunung suci ini, bagi seorang penggemar cerita silat seperti saya, tidak mungkin rasanya tidak menyinggung tokoh pendiri sebuah perguruan silat tersohor, seorang karakter pendamping dalam novel silat legendaris, namun sangat saya sukai. Ada yang sedang memikirkan sosok ketua wanita yang galak? Bukan. Saya tidak suka nenek-nenek galak yang keras kepala dan menyebalkan itu. Karakter yang ingin saya bahas adalah pendiri perguruan teratai putih, yaitu pendekar wanita Dewi Sekar. Dewi Sekar mungkin adalah karakter pendamping paling menyedihkan dalam novel silat. Jika berbicara soal latar belakang keluarga, Dewi Sekar itu ibarat Crazy Rich, teman-teman. Ia adalah putri dari pendekar Utara Haryo dan ketua persatuan pendekar terkuat, Nyimas Ayu. Ia juga cucu luar dari penguasa Pulau Anggin Hitam, Kiai Sapu Anggin. Latar belakangnya sangat luar biasa, tapi perjalanan hidupnya tidak seindah yang orang-orang bayangkan. Hari di mana Dewi Sekar lahir adalah hari ketika pasukan penjajah menyerang benteng Mataram. Haryo dan Nyimas Ayu saat itu terluka parah demi mempertahankan benteng, dan para pendekar lain harus bertarung mati-matian hanya untuk melindungi Dewi Sekar yang masih bayi. Ketika tumbuh dewasa, Dewi Sekar menjadi gadis yang cerdas, menjunjung tinggi nilai keadilan, lincah, namun sangat tergila-gila pada cinta. Ia adalah perwujudan sempurna dari keberanian ayahnya, kecerdasan ibunya, serta sifat dermawan dan tidak terikat aturan seperti kakeknya. Pada usia 16 tahun, Dewi Sekar secara kebetulan bertemu dengan Bagus Seta. Saat itu pemuda tersebut dijuluki pendekar Raja Wali Sakti. Meskipun Bagus Seta mengenakan topeng sehingga wajah aslinya tidak terlihat, mungkin aura misterius dan tindakan heroiknya telah membuat Dewi Sekar jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, intinya bertemu dengan pria bertopeng itu berbahaya. Teman-teman, gampang bikin jatuh cinta. Dan memang benar, sejak saat itu, Dewi Sekar hanya mencintai Bagus Seta seorang. Dulu, orang tua Dewi Sekar jatuh cinta di sebuah jalan setapak di hutan saat mereka tersesat di rawa naga hitam. Di sana tumbuhlah cinta yang mendalam di antara keduanya. Kelak,
Bagus Seta dan Dewi Sekar juga menyusuri jalan yang sama menuju Rawa Naga Hitam, dan mereka memiliki momen berdua. Namun sayang, itu hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan dari Dewi Sekar. Di hati Bagus Seta saat itu hanya ada Dewi Kinasih. Meski begitu, Dewi Sekar dengan tulus mendoakan agar Bagus Seta dan Dewi Kinasih bisa bersatu kembali dan hidup bahagia. Kisah cintanya dengan Bagus Seta kandas, Dewi Sekar juga harus menghadapi kenyataan pahit hancurnya keluarganya ketika benteng Mataram runtuh. Ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-lakinya semua gugur. Dalam perjalanannya mengembara, Dewi Sekar sebenarnya pernah bertemu dengan pria-pria yang sangat baik. Misalnya, ia pernah bertemu dengan seorang pendekar berjuluk Tiga Dewa disebut Tiga Dewa karena ia ahli dalam 3 hal. Ilmu pedang, bermain kecapi, dan bermain catur. Padahal ia hanya satu orang, bernama Arya Sukamto. Pria ini sangat cocok untuk Dewi Sekar. Ibarat orang yang tepat di waktu yang salah. Di saat itu, hati Dewi Sekar hanya untuk Bagus Seta. Ada juga Ki Ageng Sela, seorang pemuda yang sangat berbakat dan baik hati. Dewi Sekar dan Ki Ageng diselamatkan oleh seorang biksu sepuh dengan cara dimasukkan ke dalam 2 tong kayu lalu dipikul berlari menuruni gunung demi lolos dari kejaran pendekar padepokan Rawa Pening. Keduanya lalu mewarisi kitab energi yang sejati dan melewati banyak rintangan bersama. Tapi di antara mereka tidak pernah tumbuh benih-benih asmara. Ki Ageng akhirnya naik ke Gunung Karangsetra, mendirikan perguruan Karangsetra yang tersohor. Sementara Dewi Sekar pergi seorang diri membawa pedang pusakanya ke Gunung Suci untuk bertapa, dan mendirikan perguruan Teratai Putih. Perguruan ini mayoritas menerima murid perempuan, tapi bakat dan pengaruh mereka di dunia persilatan tidak kalah dengan perguruan manapun. Hingga akhir hayatnya, mungkin satu-satunya bayangan pria di hati Dewi Sekar hanyalah Bagus Seta. Itu adalah cinta yang sangat mendalam, namun sayangnya, hanya cinta sepihak yang sunyi dan hampa. Oke, itu sedikit cerita tentang pegunungan sakral di Jawa Tengah, tempat yang menjadi latar kasus kita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke detail kasusnya. Dan jika ini adalah pertama kalinya kalian mampir ke saluran kisah misteri penuh kejutan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Mari kita mulai. Musik cerita hari ini terjadi di wilayah Klaten, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di daerah dataran rendah hingga perbukitan ini, terdapat jalur kereta api rute Solo-Jogja yang melintas. Ini adalah salah satu jalur kereta api tua yang dibangun sejak era kolonial dan difungsikan penuh setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi modern, jalur ini sekarang menjadi cukup tua. Oleh karena itu, jalur tersebut saat ini sebagian besar hanya digunakan untuk keperluan angkutan barang. Permukiman penduduk di sekitar jalur ini juga relatif sepi, sehingga jarang sekali terdengar ada kecelakaan besar di sana. Namun, pada tahun 2015, sebuah kasus yang cukup misterius terjadi di tempat ini. Sekitar pukul 9 malam pada tanggal 4 Juli 2015, sebuah kereta barang seperti biasa melintas di jalur tersebut, melewati sebuah desa di Kecamatan Kalikotes, Klaten, Jawa Tengah. Di tengah kegelapan malam, di sepanjang rel, suara mesin dan sorotan lampu kereta seolah memecah kesunyian yang dingin. Masinis kereta malam itu bernama Pak Sugeng, seorang pekerja yang sudah sangat lama berprofesi di bidang ini. Dalam setiap perjalanannya, ia selalu berada dalam tingkat konsentrasi yang tinggi. Pak Sugeng sudah tidak terhitung berapa kali melewati jalur rel ini. Baginya, pemandangan di sekitar sudah sangat familiar. Namun, malam itu tiba-tiba muncul sebuah pemandangan yang sama sekali tidak familiar. Bahkan bisa dibilang mengerikan. Saat kereta Pak Sugeng melaju kencang ke depan, dari kejauhan ketika lampu sorot kereta menyapu area tersebut, Pak Sugeng melihat sesuatu yang panjang tergeletak di tumpukan kerikil di samping kanan rel. Bentuknya persis seperti tubuh manusia, dan itu adalah orang yang telanjang bulat. Kulitnya pucat pasi. Meskipun kereta melaju sangat cepat dan pemandangan itu hanya terlihat sekelibat dalam hitungan detik, orang biasa mungkin mengiranya hanya ilusi, namun Pak Sugeng adalah masinis berpengalaman. Ia sangat hafal dengan kondisi dua sisi jalur ini. Ia yakin 100% bahwa itu adalah mayat manusia sungguhan. Segera, Pak Sugeng melakukan panggilan darurat ke pos polisi khusus kereta api terdekat, melaporkan apa yang dilihatnya beserta koordinat lokasi pasti penemuannya. Ketika polisi tiba di lokasi, saat itu gerimis mulai turun dan suhu udara menjadi sangat dingin. Apa yang mereka temukan adalah seorang pria telanjang yang tergeletak di samping rel kereta yang gelap, dingin, dan benar-benar sudah tidak bernyawa. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa mayat pria tersebut berusia sekitar 60 tahun. Di sudut mulutnya terdapat bercak darah. Sandal kiri di kaki korban sudah terlepas,
Sementara sandal kanannya masih dipakai dengan asal-asalan. Di tubuh korban tidak ditemukan luka trauma apapun yang menunjukkan bahwa kematiannya disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas kereta api. Di tubuh korban dan di area sekitarnya, polisi sama sekali tidak menemukan pakaian, kartu identitas, atau barang apapun yang bisa digunakan untuk memverifikasi identitas korban. Dalam radius 30 km, tempat ini adalah daerah terpencil yang jarang dihuni penduduk. Lalu bagaimana bisa ada mayat tergeletak di samping rel tanpa pakaian seperti ini? Apakah ini pembunuhan atau bunuh diri? Dalam masyarakat modern saat ini, ketika segala sesuatunya berkembang pesat, tekanan yang dipikul manusia juga semakin berat. Ketika seseorang mencapai batas keputusasaan, ada saja yang tidak sanggup bertahan dan mencari jalan keluar dengan mengakhiri hidupnya. Dan memang bukan tidak mungkin ada orang yang memilih rel kereta api untuk melakukannya. Namun, untuk kasus bunuh diri di rel, biasanya orang akan merebahkan diri melintang di atas rel. Begitu kereta lewat, tubuhnya pasti akan terpotong. Sedangkan kasus ini, korban berbaring di samping rel, bukan di atas rel. Di sekitar tempat korban tergeletak, terdapat tanda-tanda tanah dan kerikil berantakan, mengindikasikan bahwa korban sempat berguling-guling menahan sakit. Adanya darah di sudut mulut, wajah yang pucat kelabu, kuku yang menghitam, serta perut yang membengkak. Semuanya merupakan gejala bahwa korban kemungkinan besar diracun sebelum meninggal. Korban mungkin mengalami kejang dan muntah-muntah, meskipun di tanah tidak ditemukan jejak muntahan yang tersisa. Dan benar saja. Dalam laporan autopsi forensik lengkap yang kemudian dikirimkan, dokter forensik yang melakukan pemeriksaan mendalam menemukan adanya kandungan alkohol di dalam lambung korban. Selain itu, terdapat zat arsenik. Zat ini sering kita temukan sebagai bahan aktif dalam racun tikus, herbisida, atau pestisida, serta dalam beberapa produk industri. Lebih dari itu, ditemukan juga zat kimia mematikan, yaitu sianida. Sianida adalah racun bereaksi cepat. Hanya dengan jumlah kecil yang masuk melalui mulut, sudah cukup untuk membunuh orang dewasa yang sehat. Sianida bisa berbentuk gas, cairan, atau kristal. Kadang racun ini dideskripsikan memiliki bau seperti kacang almond pahit, tapi tidak selalu mengeluarkan bau, sehingga tidak semua orang bisa mendeteksi keberadaannya. Orang yang keracunan sianida biasanya akan melewati 3 fase. Jika tidak segera ditolong, ia akan langsung meninggal. Fase pertama, orang yang keracunan akan menunjukkan tanda-tanda gelisah, napas cepat, dan kebingungan. Fase kedua, tubuh akan mulai mengalami sesak napas, kejang-kejang, tekanan darah anjlok, dan penurunan sirkulasi udara. Fase ketiga, alias fase akhir, tubuh akan kehilangan refleks, mengalami gagal jantung, kekurangan oksigen parah dalam darah, yang berujung pada kematian. Dalam kasus ini, tim forensik menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban murni karena keracunan. Waktu kematian diperkirakan hanya sekitar 1 jam sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Ngomong-ngomong, ada sedikit tambahan nih. Di era modern seperti sekarang, kadang hanya butuh tes darah atau tes kimiawi isi lambung untuk mengetahui apakah korban keracunan atau tidak. Tapi di zaman kuno, di era kerajaan Nusantara atau masa orang masih bertarung pakai pedang dan panah, bagaimana cara tabib forensik zaman dulu tahu korban diracun atau tidak? Zaman dulu kan tidak ada mesin canggih, semuanya serba manual. Para ahli forensik zaman dulu biasa disebut tabib forensik keraton. Akan mengamati kondisi luar mayat terlebih dahulu. Jika ada gejala seperti mata terbelalak, bola mata menonjol, wajah pucat membiru, bibir ungu kehitaman, kuku tangan dan kaki menghitam kusam, serta ada darah yang mengalir dari telinga, hidung, atau mulut, kemungkinan besar orang tersebut mati diracun. Jika korban meminum racun saat perut kosong, biasanya hanya perutnya yang membengkak dan berwarna kebiruan, sementara bibir dan kuku tidak berubah warna. Jika korban makan kenyang lalu diracun, maka bibir dan kuku akan membiru, tapi perutnya tidak. Sedangkan bagi orang yang organ dalamnya sudah sangat lemah karena penyakit menahun, minum sedikit racun saja langsung tewas. Sering kali pada kasus ini, perut, bibir, maupun kukunya tidak berubah warna. Itu baru pengamatan luar. Untuk bagian dalam, mereka menggunakan tusuk konde perak, seperti yang sering kalian lihat di film-film kolosal. Tabib forensik akan memasukkan jarum perak ke kerongkongan mayat, sementara mulut dan hidung ditutup dengan kertas. Sesaat kemudian jarum ditarik. Jika ada racun, jarum perak itu akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Jika tetap putih, mungkin tidak ada racun. Tapi tunggu dulu, ini belum pasti. Ada kasus di mana korban sudah keracunan dan mati, tapi baru ditemukan beberapa waktu kemudian. Racun itu sudah meresap jauh ke dalam organ. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Mereka tetap menggunakan jarum perak.
tapi harus dengan metode yang lebih rumit. Mayat dimandikan dengan cuka atau arak panas dari bawah ke atas. Uap panasnya akan naik dan mendorong racun keluar, sehingga warna hitam racun secara perlahan akan muncul pada jarum perak. Bagaimana jika mayatnya hanya tinggal tulang belulang? Mereka akan melihat warna tulangnya. Korban keracunan akan memiliki tulang yang berwarna biru kehitaman. Tapi, misalkan ada orang yang sudah mati dibunuh, lalu si pelaku menuangkan racun ke mulut korban seolah-olah itu kasus keracunan, maka tulangnya akan tetap putih, tidak membiru kehitaman. Buat kalian yang pernah menonton film komedi peradilan Stephen Chow, Hell the Judge, pasti tahu adegan ketika si tokoh antagonis memukuli seluruh keluarga korban sampai mati lalu menuangkan racun ke mulut mereka. Makanya, tulang kerangkanya hanya hitam di bagian leher saja, sisanya tetap putih. Hebat kan ilmu forensik zaman dulu? Oke, kembali ke kasus. Jika pria ini sengaja melompat dari kereta atau diracun lalu dilempar dari kereta, apakah masuk akal? Teori ini dipatahkan karena tidak ada tanda-tanda memar atau benturan fisik akibat lemparan pada tubuh korban dan area jatuhnya. Lalu bagaimana dengan kemungkinan korban meminum racun sendiri di suatu tempat, lalu berjalan ke rel, racunnya bereaksi, dan dia tewas di sana? Ini juga tidak masuk akal. Tubuh korban telanjang bulat. Jika karena suatu alasan, misalnya gangguan jiwa, ia melepas bajunya dan berjalan ke tempat itu sangat tidak logis karena reaksi racunnya sangat cepat. Jika dia melakukannya, pasti pakaian atau barang miliknya tergeletak tak jauh dari area tersebut, tapi polisi tidak menemukan apa-apa. Oleh karena itu, penyidik dari Kecamatan Kalikotes, Klaten, dengan cepat menyimpulkan bahwa kemungkinan bunuh diri sangat kecil. Kemungkinan terbesarnya, pria tanpa identitas ini adalah korban pembunuhan, dan karena ia tewas diracun, ada probabilitas besar bahwa pelakunya adalah seorang wanita. Wanita secara alami memiliki fisik yang lebih lemah daripada pria. Oleh sebab itu, meracuni menjadi metode kejahatan yang sering dipilih oleh pelaku wanita. Racun bereaksi cepat dan tingkat keberhasilannya tinggi. Sekali korban terkena racun, ia akan sangat sulit melawan atau memberontak. Dan yang paling penting, metode ini tidak menguras tenaga fisik, yang memang menjadi titik lemah kaum wanita. Masalah utama saat ini adalah polisi belum bisa mengidentifikasi identitas korban, yang menjadi hambatan besar. Ruang lingkup penyelidikan pun menjadi sangat terbatas. Penyidik menyebarkan selebaran informasi tentang mayat pria tersebut ke seluruh penjuru kota dan desa-desa terdekat, berharap ada petunjuk baru. Namun, sekian lama berlalu, tidak ada satupun laporan yang masuk. Ada dua akses jalan terdekat dari permukiman warga menuju lokasi kejadian. Baik korban maupun pelaku, jika ingin pergi ke rel kereta dari arah perkampungan, pasti harus melewati salah satu dari dua jalan ini. Menariknya, di jalan tersebut sudah terpasang kamera CCTV. Tapi ketika polisi memeriksa seluruh rekaman data pada hari kejadian, tidak ada satupun orang yang mirip korban atau orang mencurigakan yang melewati kedua akses jalan itu sebelum waktu kejadian. Ini sangat membingungkan. Korban tidak dilempar dari kereta, tidak melompat dari kereta, dan juga tidak berjalan kaki masuk dari akses perkampungan. Lalu bagaimana ceritanya dia bisa tiba-tiba tergeletak di sana? Untungnya, kereta-kereta yang melintasi jalur ini dilengkapi dengan kamera dashcam, kamera dashboard, kamera lokomotif. Polisi memeriksa rekaman kamera dari kereta Pak Sugeng kereta nomor 853 dan memastikan bahwa Pak Sugeng melihat mayat tersebut pada pukul 21:53 malam tanggal 4 Juli 2015. Polisi kemudian memeriksa rekaman kamera dari kereta yang melintas sebelumnya. Kereta nomor 8061 melintasi titik kejadian pada pukul 21:33. Di video kereta sebelumnya ini, mayat tersebut belum ada. Berarti, pada pukul 21:33 tidak ada mayat, dan pada pukul 21:53 mayatnya sudah ada. Kesimpulannya, pembunuhan terjadi hanya dalam rentang waktu 20 menit itu. Jika pelakunya benar-benar wanita, membunuh korban dan menyeret mayat pria dewasa ke samping rel dalam waktu sesingkat itu bukanlah hal yang mudah. Tidak ada yang masuk dari dua jalan desa. Logika paling rasional saat ini adalah, korban dan pelaku berjalan kaki menyusuri pinggiran rel dari suatu tempat, lalu eksekusi terjadi tepat di lokasi penemuan mayat. Polisi akhirnya meninjau ulang seluruh rekaman kamera dari semua kereta yang melintasi jalur itu, mulai dari pukul 5 sore hingga tengah malam pada 4 Juli 2015. Setelah memeriksa setiap detail dengan sangat cermat, kecurigaan mereka terbukti benar. Kamera dari 3 kereta berbeda merekam momen yang sama di waktu yang berbeda. Terlihat sosok sepasang pria dan wanita sedang berjalan kaki menyusuri pinggiran rel kereta. Sayangnya, karena kualitas resolusi kamera lokomotif kurang bagus dan kereta melaju sangat cepat,
bayangan mereka hanya terekam sekilas demi sekilas. Wajah pasangan ini tidak terlihat jelas. Polisi hanya bisa mengamati bahwa pria itu mengenakan kaos putih dan celana abu-abu, sedangkan wanita di sebelahnya berambut sebahu, mengenakan kemeja putih dengan rok pendek, bersepatu kets putih, dan membawa tas selempang kokelat. Penampilan wanita itu cukup menarik dan gayanya mencerminkan anak muda, diperkirakan usianya sekitar 30 hingga maksimal 35 tahun. Berdasarkan perhitungan waktu dan jarak tempuh, pasangan ini sudah berjalan kaki menyusuri rel selama kurang lebih 4 jam. Arah perjalanan mereka dimulai dari stasiun Klaten menuju lokasi kejadian. Apakah kedua orang ini adalah korban dan tersangka pembunuhan? Ini menjadi petunjuk terpenting bagi polisi untuk melakukan investigasi lebih dalam agar bisa menemukan jawaban. Namun, dengan minimnya informasi dan gambar yang buram, menemukan identitas korban tetap menjadi tantangan besar. Berhari-hari berlalu, kasus ini belum juga menunjukkan perkembangan berarti. Sampai akhirnya, laporan autopsi final diserahkan ke tim penyidik. Ada satu detail kecil namun sangat krusial di sana. Dokter forensik menemukan bahwa kaki kanan korban lebih pendek 2 cm dibandingkan kaki kirinya. Kondisi kaki panjang sebelah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena kelainan dislokasi pinggul bawaan, otot yang memendek atau kaku akibat penyakit tertentu yang menghambat pertumbuhan kaki. Bisa juga karena penyakit tulang paha, kurangnya suplai darah ke sendi pinggul yang menyebabkan pengerasan, atau akibat cedera patah tulang dari kecelakaan masa lalu, serta cacat bawaan pada tulang, otot, atau ligamen. Setelah diperiksa, tidak ada bekas patah tulang atau cedera kecelakaan pada tubuh korban. Tim medis memastikan bahwa kondisi kaki panjang sebelah ini adalah cacat bawaan yang menyebabkan gaya berjalannya menjadi sedikit pincang. Jika ini adalah disabilitas bawaan, besar kemungkinan ia terdaftar dalam data penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri ada Dinas Sosial atau Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI, yang mendata dan menyalurkan bantuan bagi para penyandang disabilitas di tiap daerah. Berbekal informasi ini, penyidik langsung mendatangi instansi terkait untuk meminta daftar data dan melakukan pencarian silang. Mereka mencari pria berusia antara 55 hingga 45 tahun dengan disabilitas gerak. Setelah berhari-hari bekerja keras, usaha mereka membuahkan hasil. Seorang pria berusia 60 tahun bernama Bapak Waluyo tercatat di data penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali. Dalam berkas tersebut terdapat foto. Penyidik akhirnya bisa memastikan secara absolut bahwa mayat di pinggir rel itu adalah Bapak Waluyo, 60 tahun. Bapak Waluyo berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ia sempat tinggal cukup lama di Kabupaten Boyolali. Beberapa waktu terakhir, ia bekerja sebagai petugas keamanan Satpam di sebuah pabrik di kawasan Grogol, Sukoharjo. Namun, beberapa hari sebelum ia dibunuh, ia baru saja mengundurkan diri. Fakta yang lebih menyedihkan, hari penemuan mayat itu ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Pertanyaannya, mengapa pria yang tinggal di Sukoharjo bisa tewas dibunuh di rel kereta di Klaten? Jarak kedua wilayah ini puluhan kilometer. Polisi kemudian menghubungi keluarga korban dan mengetahui bahwa Bapak Waluyo sudah menduda sejak 20 tahun yang lalu. Ia tidak memiliki anak dan terbiasa hidup mandiri sendirian, serta jarang sekali pulang kampung ke Blora. Di sisi lain, polisi melacak nomor telepon Bapak Waluyo dan meminta pihak operator seluler untuk memberikan daftar panggilan masuk dan keluar, terutama pada periode sebelum kematiannya. Penyidik menemukan sebuah nomor telepon berakhiran 158 yang menelepon Bapak Waluyo sesaat sebelum pembunuhan terjadi. Nomor ini juga ternyata sangat sering berkomunikasi dengannya selama setengah tahun terakhir. Polisi melacak pendaftaran nomor 158 ini dan menemukan bahwa pemiliknya adalah seorang wanita bernama Wulandari, 35 tahun. Mengingat video buram di kereta menunjukkan seorang wanita berusia sekitar 30-an berjalan bersama korban, Wulandari langsung menjadi tersangka utama. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menemukan alamat Wulandari. Ia adalah seorang ibu tunggal yang tinggal bersama putri kecilnya yang berusia 10 tahun di Boyolali. Kasus ini sepertinya akan segera terpecahkan. Namun, kenyataan berkata lain. Wulandari dengan sangat kebingungan mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak kenal siapa itu Bapak Waluyo. Pada malam kejadian, ia berada di rumahnya di Boyolali, bukan di Klaten. Bagaimana mungkin dia pembunuhnya? Polisi memeriksa alibinya dan ternyata Wulandari berkata jujur. Saksi dan bukti membenarkan keberadaannya di rumah. Lalu bagaimana dengan nomor telepon 158 yang terdaftar atas nama KTP-nya? Ternyata, 6 bulan yang lalu Wulandari kecopetan. Dompetnya yang berisi KTP dan surat-surat penting hilang.
Ia sudah melaporkannya ke polisi dan membuat KTP baru. Kemungkinan besar, si pencopet menjual KTP itu di pasar gelap, dan seseorang menggunakan KTP Wulandari untuk mendaftarkan nomor 158 demi berkomunikasi dengan Bapak Waluyo. Petunjuk besar yang baru saja didapat tiba-tiba terputus. Kasus ini kembali menemui jalan buntu. Namun, di saat yang sama, tim penyidik lain yang memverifikasi data kependudukan Bapak Waluyo di kampung halamannya di Blora menemukan fakta mengejutkan. Berdasarkan catatan sipil, ternyata lebih dari setahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 April 2014, Bapak Waluyo telah mendaftarkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Ratna. Tunggu dulu. Bukankah keluarga dan tetangga Bapak Waluyo bersaksi bahwa ia menduda selama 20 tahun dan hidup sendirian? Kenapa tiba-tiba muncul akta nikah? Siapa sebenarnya Ratna ini? Dan jika ia adalah istri sah Bapak Waluyo, mengapa ia tidak melaporkan suaminya yang hilang? Ia seolah-olah tidak ada hubungannya dengan semua ini. Jelas ada yang tidak beres dan butuh diinvestigasi. Berbekal alamat di akta nikah, polisi menemukan Ratna. Ia ternyata tinggal di sebuah rumah kontrakan di Boyolali bersama anak dan pacar laki-lakinya. Penyidik langsung meluncur ke Boyolali untuk menginterogasi istri sah Bapak Waluyo ini. Dan mereka dihadapkan pada misteri yang lebih konyol lagi. Ratna bersikeras bahwa ia sama sekali tidak kenal dengan pria bernama Waluyo. Berdasarkan keterangan tetangga sekitar, selama 5 tahun terakhir Ratna memang tinggal bersama pacar dan anaknya di kontrakan itu. Tetangga tidak pernah sekalipun melihat pria tua bernama Waluyo datang ke rumah tersebut. Situasi menjadi sangat rumit. Akta nikah negara jelas-jelas mencatat mereka sebagai suami istri, tapi realitas di lapangan berkata bahwa mereka tidak saling kenal. Apakah ini kasus pemalsuan dokumen lagi? Memalsukan KTP untuk beli nomor HP masih masuk akal, tapi memalsukan KTP untuk mendaftarkan pernikahan, buat apa? Saat menginterogasi Ratna, insting tajam para penyidik mulai bermain. Mereka mengamati postur dan usia Ratna. Sangat identik dengan wanita di video dashcam kereta. Lalu, di rak sepatu di dalam rumahnya, polisi melihat sepasang sepatu kets putih yang bentuknya persis seperti yang dipakai wanita di video tersebut. Kecurigaan langsung mengarah padanya. Namun karena belum ada bukti kuat, polisi berpura-pura percaya dan mulai mengawasinya secara diam-diam. Ratna mengklaim pada hari kejadian ia berada di rumah bersama putranya. Tentu saja sang anak mengiyakan perkataan ibunya, namun kesaksian anak di bawah umur yang diarahkan ibunya tidak bisa dijadikan jaminan. Polisi harus mencari bukti konkret. Dengan memegang foto wajah Ratna yang jelas, polisi menyisir ulang rekaman CCTV di terminal bus dan stasiun, melacak rute dari Boyolali ke Sukoharjo, dan dari Sukoharjo ke Klaten sebelum waktu kejadian. Pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jika tidak ingin ketahuan, jangan pernah melakukan kejahatan. Penyidik menemukan rekaman CCTV di mana Ratna membeli tiket bus menuju Sukoharjo pada hari kejadian. Melacak jejak perjalanannya, polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Ratna sedang bertemu dengan Bapak Waluyo di depan sebuah pabrik minuman. Pakaian, sepatu kets putih, dan tas selempang kokelat yang dikenakannya saat itu persis 100% sama dengan wanita yang terekam berjalan di rel kereta. Diketahui bahwa mereka kemudian pergi dari Sukoharjo menuju stasiun Solo, lalu ke Klaten. Jelas sudah, wanita yang berjalan menyusuri rel bersama korban adalah Ratna. Ditambah lagi, ada saksi kunci. Seorang pelayan kafe di dekat terminal Klaten mengenali wajah Ratna, karena Ratna duduk di kafe itu semalaman suntuk di malam hari pembunuhan. Buktinya sudah cukup. Pada tanggal 24 Juli 2015, polisi membawa surat perintah penggeledahan mendadak di rumah kontrakan Ratna di Boyolali. Di sana, mereka menyita sepatu kets putih dan tas selempang coklat. Dari uji laboratorium forensik, di bagian bawah sol sepatu putih itu ditemukan jejak zat kimia sianida dan DNA milik korban, Bapak Waluyo. Menghadapi bukti-bukti forensik dan digital yang tidak bisa dibantah lagi, Ratna akhirnya menyerah dan menceritakan seluruh kebenarannya. Setelah rumah tangga pertamanya hancur berantakan, Ratna membawa anaknya pindah ke Boyolali dan bekerja bertahun-tahun di sana. Saat itulah ia sempat berkenalan dengan Bapak Waluyo, tapi hanya sebatas kenalan biasa, tidak lebih. Pada tahun 2013, Ratna berhasil mengumpulkan sejumlah uang tabungan. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membeli rumah kecil, agar tidak perlu lagi menyewa kontrakan seumur hidup. Sayangnya, harga rumah di Boyolali sudah sangat mahal. Tabungannya tidak cukup. Secara kebetulan, ia mengetahui bahwa Bapak Waluyo memiliki sebuah rumah kecil yang sudah tua di Boyolali. Namun karena ia bekerja di Sukoharjo, rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun.
Ratna menghubungi Bapak Waluyo dan bertanya apakah rumah itu bisa dibeli. Bapak Waluyo setuju dan menjualnya seharga 1.150.000. Mereka menandatangani surat perjanjian jual beli dan Ratna memberikan uang muka, DP, sebesar Rp30.000. Hitung-hitungannya, setelah sisa uangnya dicicil lunas, ia masih punya sedikit sisa tabungan untuk merenovasi rumah tua itu dan memulai hidup yang tenang di rumahnya sendiri. Namun, saat hendak mengurus balik nama sertifikat hak milik, SHM ke Badan Pertanahan, muncul masalah besar. Karena aturan hukum pertanahan tertentu terkait status tanah dan kepemilikannya pada saat itu, saya tidak akan membahas detail hukum propertinya karena cukup rumit. Rumah Bapak Waluyo tersebut tidak bisa dipindah tangankan atau dibalik nama. Ratna sangat menyukai rumah itu dan harganya pas dengan budgetnya. Tapi jika tidak bisa dibalik nama, secara hukum rumah itu selamanya akan atas nama Bapak Waluyo meski Ratna sudah melunasinya. Siapa yang bisa tenang tidur di rumah yang suratnya bukan atas namanya? Uang yang dikeluarkan sangat besar. Dalam situasi buntu ini, Bapak Waluyo muncul dengan ide kreatif. Jika tidak bisa dipindah tangankan lewat jual beli, bagaimana kalau lewat pernikahan? Secara dokumen, keduanya berstatus janda dan duda, jadi mendaftar nikah di catatan sipil sangatlah mudah. Begitu mereka menikah, rumah itu akan menjadi harta gonogini harta bersama. Setelah setahun menikah, mereka akan mengajukan cerai. Saat pembagian harta, Bapak Waluyo berjanji akan menyerahkan rumah itu sepenuhnya kepada Ratna. Dengan begitu, rumah tersebut secara sah menjadi milik Ratna. Setelah proses cerai selesai, Ratna tinggal melunasi sisa uangnya sesuai kesepakatan awal. Transaksi beres. Mendengar ide itu, Ratna merasa tawaran itu cukup masuk akal. Agar tidak menjadi bahan gosip tetangga, mereka pergi ke kampung halaman Bapak Waluyo di Blora untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Di atas kertas, pria berusia 60 tahun dan wanita berusia 30 tahun itu sah menjadi suami istri. Namun pada praktiknya, mereka hidup masing-masing. Ratna tinggal dengan pacarnya di Boyolali, Waluyo jadi satpam di Sukoharjo. Itulah mengapa tetangga dan keluarga tidak ada yang tahu mereka menikah. Setahun berlalu dengan penuh kecemasan. Ratna selalu takut ketahuan pacarnya, takut ditipu, dan takut urusannya jadi panjang dengan hukum. Tiba saatnya mereka harus bercerai sesuai janji, tapi semuanya tidak berjalan mulus. Ratna mengaku bahwa Bapak Waluyo memerasnya. Waluyo mengatakan bahwa harga rumah sekarang sudah naik. Jika Ratna masih menginginkan rumah itu, ia harus membayar jauh lebih mahal dari harga Rp150 juta yang disepakati dulu. Jika Ratna tidak mau bayar lebih, ada cara lain. Ratna harus benar melayani Waluyo sebagai layaknya istri sungguhan selama 1 tahun, barulah Waluyo mau menceraikannya dan menyerahkan rumah itu. Tentu saja Ratna menolak. Bapak Waluyo pun mengancam. Jika Ratna menolak, ia tidak akan mau menandatangani surat cerai. Dan jika Ratna nekat menggugat cerai sepihak ke pengadilan, Waluyo akan membongkar ke pemerintah bahwa ini adalah pernikahan palsu untuk memanipulasi hukum kepemilikan aset. Waluyo sudah tua, umurnya 60, dia merasa tidak akan rugi apa-apa. Sementara Ratna baru 30 tahun. Jika kasus ini meledak, siapa yang paling hancur? Sudah pasti Ratna. Ratna merasa ditipu mentah-mentah dan berada di bawah kendali pria tua itu. Kebencian pun meledak di hatinya, dan sebuah ide gelap terlintas di kepalanya. Ratna berpikir, saat ini secara hukum, ia adalah istri sah Bapak Waluyo. Jika Bapak Waluyo mati, bukankah hak waris rumah tersebut otomatis jatuh ke tangannya? Tidak hanya dia tak perlu membayar tambahan harga, sisa utang cicilannya pun otomatis hangus. Cukup bermodalkan uang muka Rp30 juta yang sudah dibayarkan setahun lalu, rumah itu akan jadi miliknya seutuhnya. Dari pemikiran gelap itulah rencana pembunuhan dirancang. Pertama, ia pergi ke pasar gelap dan membeli KTP curian milik Wulandari. Dengan KTP itu, ia membeli nomor HP berakhiran 158. Selama hampir setengah tahun, ia terus menelepon Bapak Waluyo pakai nomor itu. Ia berpura-pura setuju untuk membayar harga yang lebih mahal, memintanya menunggu sampai uangnya terkumpul, barulah Waluyo harus menepati janji menceraikannya. Waluyo yang serakah tentu saja setuju dan tidak curiga sama sekali. Memasuki bulan Juli 2015, Ratna membeli racun hama pertanian. Awalnya ia ingin mencampurnya ke dalam arak untuk diminum Waluyo. Tapi saat dicoba di rumah, racun hama itu baunya sangat menyengat. Jika dicampur banyak, pasti ketahuan. Jika dicampur sedikit, ia takut racunnya tidak cukup kuat membunuh.
Akhirnya ia membeli sianida tanpa bau di pasar gelap. Ia meracik arak mematikan yang berisi campuran sianida dan sedikit racun hama. Setelah siap, ia menelpon Waluyo dengan nomor 158, mengatakan bahwa karena sebentar lagi Waluyo ulang tahun, Ratna akan datang menemuinya ke Sukoharjo. Ratna juga mengatakan bahwa ia baru putus dari pacarnya, sehingga ia bersedia melakukan opsi kedua. Hidup sebagai suami istri sungguhan selama setahun bersamanya. Mendengar itu, Bapak Waluyo girang bukan main. Ia sama sekali tidak sadar bahwa malaikat maut sedang menjemputnya. Pada pagi hari tanggal 4 Juli 2015, mereka bertemu di Sukoharjo. Ratna beralasan ingin ditemani menyelesaikan urusan di Klaten. Mereka naik bus ke Klaten. Setibanya di sana, Ratna menantang Bapak Waluyo. Ia bilang ingin jalan-jalan menyusuri rel kereta. Jika Waluyo bisa membuktikan fisiknya masih kuat berjalan jauh, Ratna akan melayani apapun maunya malam itu. Demi ego pria yang sudah menduda puluhan tahun dan hasratnya yang menggebu-gebu, Waluyo tentu saja setuju dan berusaha keras unjuk gigi. Setelah 4 jam berjalan kaki menyusuri rel menuju kegelapan, Bapak Waluyo kelelahan dan mengajak Ratna kembali ke jalan raya untuk mencari losmen, hotel. Ratna menolak, ia menyuruh Waluyo duduk di pinggir rel, makan minum sedikit, dan merayunya untuk melakukannya di tempat itu juga karena lebih menantang dan memacu adrenalin. Ratna kemudian mengeluarkan daging dingin dan botol arak yang sudah dicampur racun kiamat. Demi memamerkan kejantanannya, Waluyo melepas bajunya dan langsung menenggak beberapa gelas arak itu berturut-turut. Hanya dalam hitungan menit, racun bereaksi ganas. Sesuai refleks orang keracunan, Waluyo meraih kaos putihnya dan muntah ke dalam kaos itu. Namun, racun itu terlalu kuat. Setelah kejang dan berguling menahan sakit, Waluyo akhirnya tewas. Melihat korban sudah tidak bernapas, Ratna dengan kejam melucuti celana Waluyo, menggulungnya bersama kaos yang penuh muntahan itu, mengambil ponsel korban, dan segera kabur dari lokasi kejadian. Dalam keadaan panik dan terburu-buru saat melepas celana korban, Ratna tanpa sengaja menginjak kaos yang terkena muntahan itu. Dari sanalah, cairan sianida dan DNA Bapak Waluyo meresap kuat ke sol sepatu kets putihnya. Ratna membuang semua barang bukti pakaian dan identitas Waluyo ke sebuah sungai di perjalanan. Karena sudah sangat larut, ia pergi ke sebuah kafe di dekat terminal Klaten, menunggu semalaman suntuk karena sudah tidak ada bus menuju Boyolali. Begitu pagi tiba, ia naik bus pertama untuk pulang. Sesampainya di rumah, Ratna menjalani hidup seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sial bagi Ratna, keberadaannya di kafe malam itu rupanya menarik perhatian. Sebenarnya banyak penumpang lain yang juga menunggu bus, tapi gelagat Ratna yang terus-terusan gelisah melihat jam tangan, ditambah fakta bahwa ia mengenakan rok pendek di tengah malam yang sangat dingin, membuat pelayan kafe memperhatikannya. Dan yang paling ia tidak sangka, sepatu putih pemberian pacarnya itu, secara tak sengaja menyimpan bukti paling krusial atas kejahatan terencana yang telah ia susun rapi. Benar kata pepatah. Jaring langit sangatlah luas, terlihat renggang namun tidak ada yang bisa lolos darinya. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kekejaman motifnya, Pengadilan negeri menjatuhkan vonis bahwa Ratna terbukti bersalah atas pembunuhan berencana, dan ia dijatuhi hukuman mati. Dalam kasus ini, teman-teman, pernikahan digunakan seolah-olah sebagai permainan konyol yang tidak masuk akal. Motif pembunuhannya pun sekilas terdengar absurd, tapi begitulah realitanya, penuh dengan tragedi. Dilihat dari satu sisi, Ratna mungkin ingin menjadi ibu yang baik yang mencoba memberikan tempat tinggal yang layak untuk anaknya. Namun karena terlalu terobsesi pada rumah impian berharga murah itu, ia nekat mengorbankan logika dan menyetujui pernikahan akal-akalan, hingga akhirnya ia terpojok. Sebenarnya, cerita tentang Bapak Waluyo yang memeras dan meminta hubungan suami istri itu hanya berasal dari kesaksian sepihak Ratna. Bapak Waluyo sudah mati, pengadilan tidak bisa mengonfirmasi kebenaran klaim itu, tidak ada bukti valid apakah Waluyo benar-benar berniat menipu aset Ratna atau memerasnya. Tapi mari kita asumsikan omongan Ratna itu benar. Sekalipun Bapak Waluyo adalah pria brengsek yang serakah, ia tidak pantas mati dengan cara dibunuh, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak merampas nyawa orang lain dengan melangkahi hukum. Sejak awal, kapanpun Ratna merasa dirugikan, ia punya akses ke jalur hukum. Contoh sederhananya, di awal transaksi, ketika tahu rumah tidak bisa dibalik nama dan Waluyo tidak mau mengembalikan uang mukanya, Ratna bisa melapor ke polisi atas dasar penipuan atau wan prestasi. Ia bukan hanya akan mendapatkan uangnya kembali, tapi juga ganti rugi pemutusan kontrak, karena kesalahan mutlak ada pada pihak penjual, menjual properti yang tidak bisa dipindah tangankan. Tapi tidak. Ratna sepertinya masih tergiur ingin mendapatkan rumah murah itu, sehingga ia setuju bermain api,
memanipulasi institusi pernikahan demi mengakali hukum. Dan disinilah akar dari penyakit batin dimulai. Dalam filosofi spiritual, kita mengenal 3 racun pikiran. Keserakahan, lobha, kebencian, dosa, dan kebodohan batin. Moha, keserakahanlah yang memicu segalanya. Dari keserakahan awal itu, ditambah dengan tekanan situasi, muncullah keserakahan yang lebih besar. Ratna ingin menguasai rumah itu seutuhnya tanpa perlu membayar sisa uangnya sedikit pun. Ia lalu memilih jalan yang paling kejam, merampas nyawa manusia. Keserakahan melahirkan kebencian dan dendam, yang pada akhirnya membuat manusia menjadi bodoh, buta, dan tersesat. Jika kita tidak melatih diri untuk mengendalikan ketiga racun ini ke tingkat yang serendah-rendahnya, suatu saat racun ini akan meledak, melenyapkan sifat welas asih kita, dan digantikan oleh niat jahat. Dan jarak antara niat jahat ke tindakan kejahatan yang sebenarnya, tidaklah sejauh yang kita bayangkan. Kalian paham maksud saya, kan? Terima kasih banyak semuanya. Kasus hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di kisah-kisah misteri selanjutnya. Jika kalian punya pendapat tentang kasus ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Sekarang, saya pamit undur diri, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.